Sudah terlihat? Saya sedang share dokumen. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Jadi nanti format pengerjaannya itu yang simple seperti ini saja. Jadi cover itu ya cover seperti Anda buat laporan praktikum, laporan tugas dan seterusnya ya, yang biasa Anda buat. Yang penting di dalam cover ini adalah judulnya. Judulnya ini kalau saya mungkin disuruh untuk menentukan itu review literatur dalam metode yang Anda pilih apa, ya. Terus tentu saja ada ini SDLC ya. Jadi penerapan ataupun eh, implementasi SDLC gitu ya dalam eh, metode apa yang Anda pilih kemarin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dikreasikan. Kemudian ada kelasnya, ada anggota kelompoknya, kemudian ada kode kelompok. Jadi kemarin Anda sudah punya dan sekarang masih diakses ya listnya, itu kode kelompoknya misalkan Agile 1, Agile 2, dan seterusnya. Atau other 1, 2, 3, dan seterusnya. Supaya nanti saya ketika mengoreksi itu bisa mudah. Oke. Kemudian yang kedua itu tugas Anda itu nanti hanya cukup membuat 2 kolom saja. Nah, 2 kolom ini saya dapat atau saya tulis ulang dari eh, panduan review literatur yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti detailnya seperti apa itu setelah ini saya jelaskan. Nah, ini ada 2 buah tabel yang di antara banyak tabel opsional yang di dalam panduan tersebut, ini hanya saya pilih 2 saja. Yang pertama adalah rangkuman umum penelitian, tabel rangkuman umum. Jadi misalkan di sini ada sumber 1, sumber 2, dan seterusnya. Kemudian di masing-masing sumber atau paper yang Anda temukan, ini ada tujuan, metode, sampel, temuan, kesamaan, keunikan, dan seterusnya. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 4 kali, minimal ya, jumlahnya adalah 4 kali jumlah anggota kelompok. Jadi misalkan kalau Anda anggota kelompoknya 2 ya, jumlahnya minimal 8. Kalau anggota kelompoknya 3 ya minimal 12. Ininya ya, papernya ini. Jadi di sini secara umum Anda jelaskan paper yang Anda temukan itu tujuannya apa, metodenya apa, sampelnya apa, temuannya apa, kesamaannya apa, keunikannya apa gitu ya. Nanti juga lebih jelasnya ini Anda bisa baca di paper panduan tersebut. Kemudian metrik sintesis detail penelitian yang ditemukan. Jadi karena topik kita di awal itu adalah menemukan ya fase-fase atau SDLC dalam eh, apa model ya software development model. Nah, ide pokoknya adalah misalkan di dalam planning itu nanti di sumber 1, sumber 2, sumber 3 yang dilakukan apa? Dalam requirement analysis yang dilakukan apa? Yang didesain yang dilakukan apa? Dan seterusnya sampai mungkin ketika nanti di maintenance, kalau dia sampai fase maintenance ya berarti dia atau Anda bisa menuliskan. Kalau dia nggak sampai maintenance ya berarti tidak ada maintenance yang dilakukan seperti itu ya, atau dan seterusnya. Ada juga misalkan Anda mau menuliskan topiknya atau ide pokoknya yang mau Anda temukan di masing-masing paper itu apa. Itu mungkin Anda bisa menuliskan di sebelah kanan sini gitu ya. 2 tabel ini bisa Anda lihat itu coba saya ganti share. Ini saya lihat dari ini. Ini saya ganti ke PDF. Judulnya teknik menulis review literatur dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi ini dokumen nanti akan saya share, saya bagi ya. Di sini penulis menjelaskan sebenarnya bagaimana sih teknik-tekniknya untuk mereview literatur.
Ya, jadi nanti dijelaskan apa sih yang perlu Anda lakukan. Di sini misalkan tahapnya ada 5. Ya, topiknya apa, sumber-sumbernya apa, jumlahnya berapa, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Gitu ya. Kemudian tekniknya. Yang pertama adalah rangkuman umum. Ya, rangkuman umum seperti yang saya tulis di format tadi. Yang kedua, ini adalah contoh atau opsi bentuk tabel. Ya, bentuk tabelnya itu adalah bentuknya seperti ini. Ide pokok A, B, C, dan seterusnya. Kalau ide pokoknya sedikit, kalau ide pokoknya banyak, tapi sumbernya sedikit. Ya, supaya nggak terlalu melebar ke kanan gitu kan. Kalau misalkan mau dibuat landscape, ya boleh saja sebenarnya. Ini adalah bentuk yang pertama. Tapi yang di format itu yang saya pilih adalah yang kedua ini, bentuk yang kedua. Ya, ide pokoknya cuma sedikit, tapi resource-nya yang bisa banyak dan penjelasannya ke bawah gitu ya. Itu hanya opsional saja. Ya. Oke. Jadi dua tabel yang saya tulis di format ini berasal dari opsi atau teknik yang diperkenalkan atau dirangkumkan oleh paper ini gitu ya. Jadi saya memilihnya itu yang dua tabel ini saja yang nantinya Anda kerjakan. Setelah ini nanti akan saya berikan isiannya itu apa yang harus diisi di sini, gitu ya. Di tabel yang pertama ini tujuan, metode, sampel, temuan, kesamaan, dan keunikan. Ini Anda bisa lihat semuanya di paper. Anda bisa review tujuan paper itu apa, metode apa, sampelnya berapa. Ya, untuk sampel ini adalah beberapa orang yang diteliti gitu ya. Dari misalkan populasinya sekian. Dari populasinya sekian, sampel yang diteliti adalah berapa gitu. Ini adalah sampelnya. Terus temuannya apa, kesamaan dan keunikannya dari satu atau dari beberapa penelitian yang sejenis itu apa saja. Gitu ya. Nah, yang saya lebih mau tunjukkan itu yang ini, matriks sintetis detailnya. Seperti yang kita ketahui, kita akan melihat di fase-fase planning, requirement analysis, design, implementation, testing, maintenance, atau fase SDLC, ini di penelitian-penelitian yang menerapkan atau di metode yang Anda pilih, gitu ya, menerapkan metode yang Anda pilih, itu apa saja sih yang dilakukan gitu ya. Nah, kita lihat. Dari untuk yang tabel atas, ini kan Anda bisa temukan sendiri. Saya maksudnya nggak perlu menjelaskan atau sebenarnya kan sudah tahu semua ya. Mencari tujuan, metode, sampel, dan seterusnya dari mana. Nah, yang saya titik beratkan ya, jadi misalkan nanti Anda baca itu nggak sekedar Anda copy paste paragrafnya terus kemudian dibuat dipastekan ke tabel-tabel tersebut. Contoh misalkan untuk mengisi tabel pada format ini kan Anda misalkan setelah membaca menemukan V model adalah seperti ini kan gitu ya. Adalah bla 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 bla. Kemudian fase-fase dalam V model, ya, requirement modeling, terus architectural design dan seterusnya, code generation, executable software. Ini seperti yang dia jelaskan di paper yang dia bahas, yang penulis bahas itu ya. Kemudian, bagaimana caranya mengisi kolom-kolom ini, planning, requirement, analysis, design, dan seterusnya. Kita lihat metodologinya dia, itu kan bisa dilihat ya, atau tahapan penelitiannya ya. Tahapan penelitian dia ini menerapkan atau mengimplementasikan secara langsung V model. Jadi dia ada requirement modeling, architectural design, component design, dan seterusnya ini dia terapkan langsung jadi tahapan penelitiannya. Ya sudah kita baca saja di sini di tahapan penelitian dia apa sih yang perlu dilakukan, gitu ya. Jadi di fase requirement dia
melakukan apa? Wawancara dengan bagian informasi kepegawaian dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ini, hasilnya adalah dokumen elisitasi kebutuhan. Ya. Anda nilai itu fase apa? Misalkan kayak fase planning gitu ya, atau fase planning yang di sebelah research and information collecting ini gitu ya. Itu Anda tulis di sini. Misalkan di sini requirement modeling, ini masuk ke fase requirement, Anda tuliskan di sini. Gitu ya. Jadi Anda jangan copy paste, paragrafnya semuanya di copy paste jangan, tapi Anda namanya review itu juga rangkuman-rangkuman ya. Gitu ya. Rangkuman. Jadi terus kemudian ini architectural design, hasil dari elisitasi kebutuhan akan diterjemahkan ke dalam use case diagram. Oh, ini mungkin menurut Anda fase desain. Ya sudah, ini berarti di fase desain dia melakukan ya hasil elisitasi kebutuhan itu diterjemahkan dalam use case diagram. Setelah dibuat use case diagram, dia membuat use case skenario. Terus kemudian dia mungkin membuat use case dari use case skenario akan dibuat sequence diagram. Ya, jadi di tahap komponen desain itu dia membuat use case skenario dan sequence diagram. Oh, ini masih di fase desain. Ya sudah, di paragraf selanjutnya dari review Anda itu nanti dibuat ini atau dituliskan ini gitu ya. Sequence diagram menunjukkan ini. Ya, jadi yang Anda anggap penting untuk Anda tunjukkan ke saya itu dirangkumkan gitu ya, atau yang singkat seperti apa gitu ya. Kemudian code generation, ini mungkin kalau dinilai fase implementation, dia code generation-nya pakai apa gitu ya. Pakai apa. Terus kemudian fase testing. Testing ini pakai unit testing menggunakan basis path testing. Ya, kemudian integration testing. Ya. Ada juga integration testing, mungkin ini masih masuk di tahapan testing. Terus kemudian sistem testing, pakai validation testing. Gitu ya. Untuk apa? Memastikan setiap fungsi dan seterusnya. Kemudian ada acceptance testing. Oh, berarti dia tahapnya sampai tahap testing saja. Oh, berarti di maintenance itu paper ini tidak melakukan tahap maintenance gitu ya. Oke. Terus itu adalah cara Anda untuk menjaring apa sih yang perlu diisi di fase-fase planning, requirement dan seterusnya di tahap awal ya. Jadi intinya si paper ini itu dia mengerjakannya itu mau bagaimana gitu ya dari tahapan penelitian tadi. Nah, hasilnya atau realnya pengerjaan dia itu kan bisa dilihat di bagian bawahnya. Misalkan analisis dan perancangan di bagian analisis kebutuhan, ini hasilnya adalah final draft elisitasi kebutuhan. Mungkin di bagian requirement analysis ya, karena ini analisis kebutuhan. Setelah Anda tulis tadi secara umum apa yang dilakukan di requirement analysis, dari penjelasan requirement modeling ini, paragraf berikutnya di bawahnya ya, di bawahnya paragraf yang ini tadi, ya di kolom requirement analysis ini, itu Anda tuliskan hasil dari requirement analysis-nya itu apa. Misalkan terdefinisi 4 aktor yang memiliki peran dalam sistem, yaitu ini. Terus kemudian terdefinisi juga 28 kebutuhan fungsional, 1 kebutuhan non fungsional, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi hasilnya dari fase requirement itu apa? Gitu ya. Kemudian mungkin di perancangan sistem, gitu ya, di perancangan sistem, di desain. Ini desain di fase desain penulis menggunakan diagram UML. Diagram UML-nya apa saja? Ada kelas diagram, ada juga physical data model dari database ini ya. Jadi physical data model dari database. Kemudian sequence diagram. Ya. Beserta juga fungsi-fungsinya. Ada juga pasti dijelaskan fungsi-fungsinya dia apa. Contoh kalau yang di sequence diagram ini untuk menggambarkan interaksi antar objek. Gitu ya. Oke. Terus kemudian di fase implementasi ini dia melakukan apa gitu ya. Ya, menggunakan object oriented programming. Kalau misalkan di sini ada informasi
hasil yang dilakukan, misalkan hasil implementasi dari 3 subclass controller, ya 3 subclass model. Nah, ini adalah hasilnya atau tambahannya di bawah tadi paragraf penjelasan implementasi yang sebelumnya tadi sudah dibuat, gitu ya. Kemudian ada juga fase pengujian, ya. Jadi di pengujian white box testing, di fase testing, setelah tadi dijelaskan fase testing yang dilakukan apa saja, hasil dari fase testing ini dia realnya pakai white box menggunakan basis path testing, fungsinya adalah untuk apa, gitu ya. Terus kemudian ada lagi pengujian unit pada satu fungsi, yaitu fungsi ini. Hasilnya adalah nilai cyclomatic complexity mendapatkan nilai 4 dan hal ini menunjukkan apa, gitu ya. Kemudian ada juga dia lakukan pengujian integrasi, menambahkan pada fungsi menambahkan personal in charge, hasilnya apa. Kemudian dia juga melakukan pengujian black box, ya. Tujuannya adalah untuk apa? Pengujian black box dilakukan pada seluruh use case. Terus kemudian kasus ujinya berapa, hasilnya bagaimana, gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini Anda sudah bisa menulis kolom-kolomnya, jadi dari sumber satu. Nah, nanti sumber-sumber yang lain bagaimana? Ya, Anda cari lagi paper yang sejenis yang dia menerapkan misalkan kalau tadi yang dibahas V-model. Jadi dalam yang V-model, paper yang lain tapi yang menerapkan V-model. Ya, Anda lakukan hal yang sama pada paper tersebut. Nanti ada sumber yang lain lagi. Nah, ini Anda terapkan hal yang sama ya, pada paper tersebut. Terus, ini tadi saya kelupaan untuk menambahkan. Di bawah ini adalah kesimpulannya. Ini kan kesimpulannya, ini Anda baca di panduan, ini yang contoh hasil sintesis dari berbagai pandangan pakar. Cara menuliskan sintetis itu nanti bisa dibaca di atasnya, gitu ya. Dari beberapa paper, saya simpulkan bahwa, gitu ya, itu nanti tulisannya adalah seperti di paper ini. Misalkan contoh, ini bisa di. Nah, misalkan gini. Nah, ini paragraf ya. Nah, paragraf penjelasan. Bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi rangkuman kelompok Anda itu misalkan di fase planning, requirement analysis, dan terusnya dari berbagai macam paper itu yang Anda temukan itu bagaimana sih di fase-fasenya itu. Tentu saja ini kesimpulannya kan akan sangat berbeda berdasarkan paper yang Anda buat gitu. Itu penjelasan singkat dari saya. Lebih banyak setelah ini mungkin tanya jawab kalau misalnya ada yang kurang jelas dan seterusnya. Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya. Berarti dari rangkuman pertama sama yang kedua itu dari jurnal yang kita cari kemarin yang full itu kita kasih gambaran umumnya kayak gitu ya Pak ya? Ya maksudnya jurnal yang kamu temukan gitu ya, yang kalian temukan, ada berapa jurnal yang sejenis yang membahas misalkan tentang Agile, tentang XP, dan seterusnya, tentang Scrum, tentang XP, dan seterusnya, itu nanti dituliskan di sini semua, di review gitu. Oh baik Pak. Oh ya Pak, izin bertanya, kalau misalnya kita mengambil metode waterfall di dalam RAD itu bisa nggak Pak? Sebagai referensi aja. Waterfall dalam? Dalam maksudnya gimana? Buat RAD-nya sebagai referensi aja. Bisa nggak ngambil jurnal itu Pak? Referensinya itu gimana maksudnya? Maksudnya itu papernya itu
di dalam RAD-nya itu ada waterfall kan, Pak. Nah, itu bisa digunakan sebagai referensi nggak, Pak? Tapi di judulnya ada menerapkan RAD gitu. Ada. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, Pak. Itu kan bisa Makasih. jadi temuan juga. Maksudnya pendapatnya dia kenapa kok katanya RAD tapi di dalamnya ada waterfall-nya gitu. Itu nanti bisa direview juga, dimasukkan ke kolom sini atau kolom yang atas mungkin ya, temuan-temuannya gitu, atau tujuan atau metodenya gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sampel. Sampelnya adalah contoh. Ya, sampelnya ini kan di kolom 3, 4, 5 sampel, temuan dan kesamaan. Jadi sampelnya, contoh misalkan kalau yang di sini, ini berapa orang yang ada di yang dilakukan penelitian di sini. Nggak kelihatan di sini ya. Sampel itu adalah berapa orang yang diteliti. Ya, kalau misalkan di paper ini dia nggak menyebutkan detailnya berapa, ya disebutkan ini saja. Sampelnya adalah siapa. Jadi dia menyebutkan hanya pokoknya yang diteliti adalah pihak kantor regional 2 Badan Kepegawaian Negara. Itu sudah dituliskan itu saja. Kalau ada jumlahnya ya berapa orang dari Badan Kepegawaian Negara, terus berapa orang dari mungkin pengguna yang lain. Jadi stakeholder-stakeholdernya yang dia teliti itu apa saja. Itu bagian sampel, gitu ya, di bagian sampel. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi kita sudah sampai di kolom sampel ya. Kolom sampel saya kira sudah jelas. Kemudian sekarang kolom temuan. Berawal dari tujuan, terus kemudian diproses pakai metode yang dia tawarkan, terus kemudian temuan-temuannya dari dia ini apa? Contoh, kalau di sini biasanya secara singkat temuan itu bisa dilihat pada abstrak. Kalau tujuan itu Anda bisa temukan di abstrak, itu kalimatnya bentuknya seperti ini. Kenapa sih diperlukan penelitian pada area ini gitu ya? Oh, ternyata di bagian bla 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 ini memerlukan fitur pengelolaan. Ini salah satu tujuan dari kenapa penelitian ini dilakukan. Oke, itu adalah kolom tujuan. Nah, temuannya ya, temuannya itu adalah hasil-hasilnya. Jadi hasil-hasil yang dia lakukan, serangkaian testing, serangkaian pengujian ya yang dilakukan, itu hasilnya adalah ternyata aplikasi yang dia buat untuk memenuhi tujuan awal, yaitu fitur pengelolaan yang bisa dipakai oleh untuk instansi ini. Unit testingnya ini menghasilkan 4 independent path. Ini artinya apa? Artinya adalah aplikasi tersebut seperti yang di bawah ada hasil independent path, artinya adalah bisa diterima atau risiko untuk terjadi kompleksitas aplikasi itu rendah, ya seperti yang dilihat di sini gitu ya. Hal ini menunjukkan tingkat rasio terjadinya kesalahan ini rendah. Nah, itu jadi hasilnya yang ditemukan. Kemudian integration testing pada bla 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 menunjukkan hasil valid. Acceptance testing dari stakeholder menunjukkan hasil stakeholder ini menerima fungsi dari yang dibuat, gitu ya. Itu adalah temuannya gitu ya. Kemudian kesamaan dan keunikan. Anda papernya ada beberapa. Kesamaan-kesamaannya apa saja sih? Nah, kesamaan itu bisa ditemukan di sini. Misalkan di metode planning atau di requirement analysis, itu di satu paper dia pakai wawancara. Paper yang lain dia pakai survei. Kan beda ya. Kalau wawancara itu person to person, kalau survei itu beberapa orang langsung
langsung diproses gitu ya. Nah, demikian juga dengan di fase desain. Di fase desain itu ada mungkin ada yang pakai UML class diagram, ada yang mau pakai yang metode-metode yang lain yang struktural, mungkin DFD dan seterusnya, gitu ya. Itu kan bisa juga sebenarnya, kan nggak harus semuanya pakai OOP. Nah, itu kesamaan dan keunikannya itu dituliskan di sini. Poinnya adalah dari masing-masing paper itu ya keunikan atau kesamaannya itu ada di mana. Karena nanti sebenarnya bisa berbeda-beda di sini. Ya, desainnya dia pakai apa, diagram apa, pakai diagram apa. Masing-masing paper itu berbeda. Gitu ya. Jadi ingat di fase masing-masing fase, di masing-masing paper, ini bisa jadi metodenya berbeda-beda ya. Karena metode requirement analysis ada banyak. Ada yang pakai mungkin wawancara, ada survei, ada juga observasi. Ya, jadi observasi langsung meninjau gitu ada juga. Ada juga mungkin pakai FGD, focus group discussion, ada juga. Itu nanti dijelaskan di sini di requirement. Desainnya nanti dia pakai apa, implementasinya pakai apa. Sehingga dari jumlah paper yang 4 kali kok 2 kali sih? 4 kali anggota kelompok itu ya nanti agak beragam yang Anda bisa lihat di sini. Bagian 2 itu yang dan sebagainya tuh seperti apa, Pak? Yang habis maintenance. Dan seterusnya ya. Itu dia dan seterusnya tuh, Pak. Oke. Jadi yang di tabel 2 ini kan ada planning requirement analysis, ini kan fase SDLC. Yang kita mau lihat adalah fase SDLC dalam metode yang kita bahas ya. Nah, Anda juga bisa menambahkan sebagai poin plus ya, Anda mau merangkum apa gitu. Yang mau Anda lihat di masing-masing paper itu apa tambahannya. Misalkan objek aplikasinya gitu ya. Objek aplikasinya apa? Itu ditambahkan di sini. Atau pendapatnya di si penulis terhadap metode ini. Metode ini bisa baik dipakai untuk di aplikasi yang jenis apa, itu biasanya ada juga disebutkan. Itu Anda bisa tambahkan di sini. Jadi sekali jalan itu Anda bisa nulis sekalian dari fase planning sampai fase yang mungkin bisa Anda tambahkan ide pokoknya ini gitu. Jadi di ST ini mungkin kalau Anda mau buat tambahan gitu ya, kategori tambahan atau ya ide-ide tambahan gitu ya. Tapi untuk starting pengerjaannya ini kira-kira sudah punya, saya harapkan sudah punya bayangan gitu ya, nantinya mau apa. Nanti kalau ada kendala di tengah-tengah ya bisa kita adakan meeting lagi di jam seperti ini gitu ya. Entah itu yang sore atau yang malam.